Bangsa Arab merupakan bangsa yang besar. Dengan Nabi Ismail alaihissalam sebagai nenek moyang mereka, bangsa Arab pada mulanya adalah penganut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang taat. Belakangan barulah muncul tradisi penyembahan berhala pada bangsa Arab. Padahal sebelumnya mereka mengamalkan ajaran Hanafiyah al-Samha sesuai tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengesahkan serta menyembah hanya kepada Allah sebagai Tuhan secara mutlak. Karena pada hakikat agama Islam merupakan perpanjangan tangan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Katakanlah, Muhammad, Maha benar Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Dia tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah." Quran Surat Ali Imran ayat 95. Sampai kemudian seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyampur adukan ajaran yang ada dengan kebatilan, syirik, dan serta akhlak-akhlak yang buruk yang mereka peroleh dari bangsa sekitarnya sehingga nisbat jahiliyah atau umat yang bodoh melekat pada mereka. Asal mula penyembahan berhala bangsa Arab, para sejarawan Muslim sepakat bahwa orang yang pertama kali membawa kesyirikan dan penyembahan berhala ialah Amr bin Luhai, pemimpin Khuza'ah. Mulanya, Amr bin Luhai merupakan orang yang terpandang memiliki attitude yang baik, sering bersodakoh dan giat beribadah sehingga banyak masyarakat Arab menyukainya dan mendekatinya dengan prasangka ia termasuk dari kalangan ulama atau wali Allah. Kemudian ketika Amr bin Luhai pergi dari Mekah menuju Syam, ia melihat sekelompok orang yang menyembah berhala. Dia menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik dan benar. Karena Syam adalah tempatnya para rasul dan kitab suci, keistimewaan ini dimiliki oleh penduduk Syam yang tidak dimiliki oleh penduduk Hijaz dan yang lainnya. Tatkala dia kembali ke Mekah, Amr datang membawa berhala yang bernama Hubal ke Mekah dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Ia mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Hubal. Masyarakat Mekah pun menyambut dan mendukung ajakannya. Kemudian penduduk Hijaz pun mengikuti penduduk Mekah dalam beragama, karena penduduk Mekah adalah penguasa Baitullah dan penghuni tanah suci. Penduduk Hijaz pun mengikuti mereka disebabkan mereka menyangka apa yang dilakukan penduduk Mekah adalah sebuah kebenaran. Dan hal yang demikian terus berlangsung sampai Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan agama Ibrahim dan membatalkan apa yang diada-adakan oleh Amr bin Luhai. Di masa itu orang-orang jahiliyah berpemahaman demikian, namun pada mereka masih ada sisa-sisa agama Nabi Ibrahim, yang mana mereka tidak meninggalkan seluruhnya dari agama Nabi Ibrahim, dan juga mereka menyangka bahwasannya apa yang mereka yakini dan yang diada-adakan oleh Amr bin Luhai adalah bid'ah hasanah yang tidak merubah agama Nabi Ibrahim. Sebagai contoh ada talbiyah yang diucapkan oleh Bani Nizar sebagai berikut, "Aku sambut seruanmu, tiada sekutu bagimu, kecuali sekutu yang layak bagimu, engkau menguasainya sedangkan dia tidak berkuasa." Maka Allah menurunkan firman-Nya, Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal. Quran Surat Ar-Rum ayat 28. Sedangkan menurut riwayat Ibnu Hisyam yang dikutip Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fikih Sirah, halaman 53 cetakan Dar Al-Fikr, berkata demikian, Amr bin Luhai pergi dari Mekah menuju Syam untuk beberapa keperluan. Ketika ia sampai ke daerah, dari tanah Al-Balko, pada saat itu terdapat anak keturunan Amlak. Ada juga yang mengatakan, Amlik bin Lauts bin Sam bin Nuh. Amr melihat mereka menyembah berhala. Amr berkata kepada mereka, "Berhala apa ini yang kalian sembah?"
Ini adalah berhala yang kami sembah karena ketika kami meminta hujan mereka menurunkan hujan untuk kami. Dan ketika kami meminta pertolongan, mereka menolong kami, jawab mereka. Apakah kalian tidak memberikan kami berhala, sehingga aku bawa ke tanah Arab agar mereka, bangsa Arab, menyembahnya? Pinta Amr. Kemudian mereka memberikan Amr berhala yang disebut bernama Hubal. Ia membawanya ke Mekah dan memerintahkan masyarakat menyembahnya dan mengagungkannya. Demikian kemudian penyembahan berhala menyebar di daerah Jazirah Arab saat itu. Berhala menyebar luas di Jazirah Arab. Setiap kabilah memiliki berhalanya masing-masing dengan Masjidil Haram pun juga dipenuhi oleh berhala. Salah satu berhala mereka yang tertua adalah Manat, yang ditempatkan di pesisir pantai Kudait. Semua orang Arab mengagungkannya, namun suku Aus dan Khazraj, yang nantinya menjadi pemeluk Islam, yang paling menghormatinya melebihi yang lain. Mereka juga memiliki Lata di Taif. Dikatakan, dulunya Lata ini adalah orang solih yang dia biasa membuat roti sawik bagi jamaah haji. Tatkala dia meninggal, orang-orang beritikaf di kuburannya. Mereka juga memiliki Uzza yang berada di lembah Nahlah, daerah antara Mekah dan Taif. Maka ketiga berhala inilah berhala terbesar mereka. Kemudian ritual kesyirikan semakin menjadi-jadi, dan semakin banyak berhala-berhala tersebar di tanah Hijaz. Mereka menyembah berhala dengan anggapan penyembahan tersebut termasuk dalam ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai kemudian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan syariat Islam datang membawa kembali ajaran agama yang sebelumnya ditinggalkan itu, bahkan dengan syariat yang lebih sempurna dari syariat sebelumnya. Pemikiran syirik dan penyembahan berhala yang tumbuh berkembang pada bangsa Arab saat itu, pada hakikatnya berasal daripada ketika mereka melihat para malaikat, rasul, nabi, dan hamba-hamba Allah yang solih dari para wali, orang-orang yang bertakwa dan melakukan amal baik merupakan makhluk yang dekat dan memiliki kedudukan tinggi di sisinya. Sehingga kemudian bangsa Arab saat itu menjadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara membuat patung-patung yang mereka bayangkan seenaknya. Mereka menyembahnya dan menjadikannya sekutu bagi Allah.